Halo semuanya, langsung aja kita bedah topik panas hari ini. Di ulasan kali ini kita bakal ngebahas sebuah skandal yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, sebuah lembaga negara yang baru aja seumur jagung, yaitu Badan Gizi Nasional atau BGN, tiba-tiba meledak dengan skandal korupsi besar-besaran. Siap-siap ya, karena fakta-fakta yang bakal kita bongkar di sini beneran di luar nalar. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini baik-baik. Gimana ceritanya sebuah program yang niat mulianya itu ngasih makan siang gratis buat anak-anak sekolah, malah ujung-ujungnya beli 21.801 unit motor listrik. Absurd banget kan? Tapi sayangnya ini bukan bercandaan. Ini beneran temuan mengejutkan dari Kejaksaan Agung terkait tata kelola program makan bergizi gratis. Dan kalau kita ngomongin seberapa cepat kasus ini bergulir, wah, ini kayak nonton film action. Tanggal 2 Juni malam, pimpinan BGN ini tiba-tiba dipecat sama presiden. Besok paginya, tanggal 3 Juni, kantor mereka langsung digerebek habis-habisan sama Kejagung. Terus sorenya, mereka udah digiring keluar pakai rompi pink khas tahanan korupsi. Dari punya kuasa penuh sampai diborgol jadi tersangka, literally kurang dari 24 jam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, skandal korupsi pimpinan BGN, kejatuhan para petingginya. Jadi, siapa sih yang kita omongin di sini? Ini tuh pucuk pimpinannya langsung loh. Ada 3 nama besar yang resmi jadi tersangka. Dadan Hindayana, ex-kepala BGN. Terus Sony Sonjaya, mantan wakil kepala bidang operasional. Dan Lodewijk Pusung, ex-wakil kepala bidang organisasi. Presiden sendiri sampai bilang sedih banget harus ganti orang-orang yang awalnya dikasih mandat seberat ini. Sekarang, posisi puncak itu langsung diambil alih sama Ibu Nanik S. Deyang. Lanjut ke bagian kedua. Modus operandi, dan penggelembungan. Gimana sih cara mereka mainnya? Nah, sekarang kita bahas kemana sebenarnya duit negara itu mengalir. Coba dengerin angka ini baik-baik. 21.801. Sekali lagi, ini tuh bukan jumlah porsi makan siang bergizi ya. Ini adalah jumlah motor listrik yang dibeli pakai anggaran gizi anak. Gila kan? Belum selesai sampai di situ. Ada lagi angka 32.000. Yap, 32.000 pasang sepatu yang diborong sama lembaga ini. Kalau kita jajarin semua daftarnya, aduh, ini benar-benar bikin ngelus dada. Selain puluhan ribu motor listrik dan sepatu tadi, mereka juga beli 31.000 unit tablet dan dengerin ini, 5.400 unit TV raksasa ukuran 75 inci. Semuanya syarat dengan dugaan markup gila-gilaan dan jelas nggak ada urusannya sama sekali dengan kebutuhan perut anak sekolah. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, apa hubungannya TV 75 inci sama program makan bergizi gratis? Ya jelas nol besar, nggak ada hubungannya sama sekali. Ini murni celah pengadaan barang yang dimanfaatin habis-habisan. Kejaksaan Agung udah ngebongkar nih gimana rapinya permainan mereka. Langkah pertamanya, mereka diduga sengaja bikin yayasan-yayasan boneka yang terafiliasi sama mereka sendiri buat jadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Habis itu, mereka ngakalin portal verifikasi BGN supaya yayasan-yayasan bodong ini bisa lolos sistem. Hasil akhirnya, yayasan-yayasan ini sukses nyedot insentif dana negara sampai miliaran rupiah setiap harinya. Benar-benar licin banget cara kerjanya. Masuk ke bagian ketiga, langkah justice kolaborator Sony alias ancaman dari sang whistleblower. Ternyata plotnya makin tebel nih teman-teman. Salah satu tersangkanya nggak mau jatuh sendirian. Mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya, tiba-tiba ngajuin diri jadi justice collaborator. Buat yang mungkin belum familiar, ini artinya si tersangka setuju buat buka-bukaan dan kerjasama penuh sama penegak hukum buat ngebongkar jaringan yang lebih gede. Ini bukan main-main loh, ini komitmen hukum yang serius banget dan bisa bikin kasus ini merembet kemana-mana. Kenapa dia berani ngambil langkah ini? Pengacaranya, Krisnamurti, bilang kalau kliennya ini ngerasa ditekan dan dipojokkan. Kata Sony, dia itu bukan otak utama di balik skandal jual beli titik dapur SPPG ini. Yang bikin kaget, dia terang-terangan ngeklaim kalau ada campur tangan dan keterlibatan tokoh-tokoh besar dari kalangan eksekutif dan juga legislatif. Intinya, Pak Sony ini nolak keras kalau cuma dia yang dijadiin kambing hitam. Dia janji bakal belak-belakan soal siapa dalang aslinya nanti di pengadilan. Tentu aja di ulasan ini kita tetap netral ya. Kita nggak bakal nebak-nebak siapa tokoh politik yang dia maksud. Tapi yang jelas, ancaman Sony buat nyanyi ini bakal bikin sidang nanti jadi tontonan publik yang super panas. Sekarang kita bahas bagian keempat, akar masalah, sebuah kegagalan sistemik.
Pertanyaannya, kok bisa sih pencurian sebesar ini terjadi secepat ini? Jawabannya, ini bukan cuma soal 3 oknum yang serakah. Ini soal berangkas duit negara yang dari awal emang nggak dikunci. Peneliti Pukat UGM, Sainur Rahman, nyebut ini sebagai kegagalan sistemik. Coba deh kalian bayangin, ada lembaga super baru, langsung dikasih duit triliunan, tapi disuruh jalan tanpa standar operating prosedur atau SOP yang jelas, tanpa regulasi yang matang, dan tanpa pengawasan internal yang tangguh. Ya pasti jebol. Para pakar kebijakan juga udah ngerangkum bolongnya sistem ini. Pertama, nggak ada payung hukum dasar yang jelas buat BGN. SOP-nya juga masih mentah. Terus, konflik kepentingannya itu parah banget, apalagi pas milih mitra yayasan tadi. Belum lagi, ada pelibatan institusi keamanan kayak TNI dan Polri di pengelolaan dapur gizi. Kata analis, hal ini justru bikin institusi pengawas lain jadi segan atau kesulitan buat ngeevaluasi secara transparan. Kalau dipikir-pikir, ironis banget kan? Niat awalnya mulia banget, ngeberantas gizi buruk biar anak-anak kita bisa tumbuh optimal. Realita di lapangannya, duitnya malah tersedot buat beli TV mewah dan nguntungin yayasan-yayasan milik orang dalam. Ini benar-benar jadi pengingat pahit soal bahayanya bikin kebijakan gede tanpa tata kelola yang ketat. Terakhir, bagian kelima, masa depan program MBJ. Gimana nasibnya sekarang? Jadi, gimana cara nyelamatin program yang sebenarnya krusial ini? Pakar kebijakan publik kayak Agus Pambagio mendesak satu langkah tegas, moratorium. Alias, stop dulu deh pembentukan dapur-dapur SPPG yang baru, evaluasi total dulu sistem dan tata kelolanya. Gak cuma itu, mereka juga minta KPK dan BPKP turun tangan buat ngelakuin audit sistemik secara komprehensif. Jangan cuma meriksa laporan keuangan di atas kertas doang. Kenapa tindakan drastis ini wakit banget dan mendesak? Coba lihat angka fantastis ini. 68 triliun rupiah. Ini adalah duit negara, duit pajak kalian semua yang dialokasikan buat program ini. Nominal yang masif banget. Kalau fondasi sistemnya nggak dirombak total, sekedar ganti figur pimpinan aja nggak bakal pernah cukup buat nyegah kebocoran triliunan kayak gini ke depannya. Jadi, mari kita renungkan sama-sama. Dengan duit 68 triliun rupiah yang jadi taruhannya, apakah kesaksian Sony Sanjaya nanti di meja hijau bakal benar-benar ngebongkar jejaring masterminds di balik semua ini? Ataukah sistem birokrasi yang rapuh ini ujung-ujungnya cuma bakal terus berputar, sekedar ngeganti pemain lama sama pemain baru? Gimana menurut kalian? Inilah kenapa kita harus terus ngawal isu ini. Tetap kritis, dan sampai jumpa di bahasan mendalam kita berikutnya.